Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Selamat datang teman-teman sekalian di program Tadarus dan Terjemah Al-Qur'an. Di video kali ini kita akan tadarus dan terjemah Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 54 sampai ayat 60 yang bercerita tentang rincian nikmat Tuhan kepada Bani Israel. Ini masih lanjutan dari tadarus dan terjemah Al-Quran di surah Al-Baqarah yang lalu di ayat 49 sampai ayat 53. Di ayat 54 sampai 60 ini juga bercerita tentang permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas. Teman-teman sekalian, sekali lagi surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Surah kedua di dalam Al-Quran terdiri dari 286 ayat. Dan sebelum kita masuk di program Tadarus, bagi teman-teman sekalian yang ingin mengikuti program belajar membaca Al-Quran mulai dari nol, atau yang tidak tahu sama sekali, belum bisa mengenal huruf Al-Quran, silahkan ikuti program belajar Al-Quran di channel ini, mulai dari pelajaran Iqra 1 sampai Iqra 6. Silahkan lihat di deskripsi video ini. Baik, langsung saja teman-teman sekalian kita masuk di program Tadarus terlebih dahulu. Silahkan teman-teman sekalian dibuka mushaf Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 54. Insya Allah kita akan sampai di ayat 60. Silahkan didengarkan dan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum اتخاذكمul ijla fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaykumul ghamama wa anzalna 'alaykumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم
فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sudah tadarus Al-Quran. Selanjutnya kita lihat terjemah ayat yang sudah kita baca. Kita mulai dari ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu. Bittikhadhikumul ijla fatubu, dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Jadi ini teman-teman sekalian, kezaliman Bani Israel ketika Nabi Musa pergi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 malam. Ini sudah kita lihat di video sebelumnya tentang Nabi Musa yang pergi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 malam. Di ayat 51 yang lalu kita sudah lihat. Akan tetapi Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Nabi Musa, karena mereka tidak sabar menunggu Nabi Musa, sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Jadi di sini Nabi Musa menyeru kaumnya. Jadi, Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu. Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah. Fatubu ila bari'ikum faqatulu anfusakum, maka bertobatlah kepada penciptamu. Faqatulu anfusakum, dan bunuhlah dirimu. Jadi teman-teman sekalian, membunuh dirimu ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh. Dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini salah satu perintah Allah kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, karena kezolimannya menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri, maka Allah menghukum mereka dengan meminta mereka membunuh diri mereka sendiri. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Fataba alaikum, dan dia akan menerima taubatmu. Jadi teman-teman sekalian, tapi di sini ada jaminan bagi mereka bahwa Allah akan menerima taubatnya. Artinya dosanya itu dihapus dan diampuni oleh Allah. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh dialah Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang.
Kemudian kita lanjut teman-teman sekalian di ayat 55. Kita lihat. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa. Jadi ini ketika Bani Israel berkata kepada nabinya, Nabi Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Jadi kaumnya Nabi Musa ini memberikan penyampaian kayak ultimatum bahwa dia tidak akan beriman dengan syarat, ya. Ini syaratnya, hatta narallaha jahara, sampai ya kami melihat Allah dengan jelas. Jadi mereka meminta syarat kepada Nabi Musa, nanti mereka ingin beriman jika melihat Allah secara nyata, secara jelas. Alhamdulillah. Jadi kita lihat bagaimana sikapnya Bani Israel kepada nabinya, Nabi Musa. Luar biasa teman-teman sekalian. Kemudian kita lihat Allah kemudian menghukum mereka. Fa'akhadatkumus sa'iqah, maka halilintar menyambarmu. Mereka disambar petir. Wa antum tanzurun, sedang kamu menyaksikan. Jadi mereka menyaksikan begitu. Kemudian kita lihat ayat 56. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian teman-teman sekalian, kami membangkitkan kamu setelah kamu mati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Jadi ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Allah membangkitkan mereka setelah kematian. Jadi luar biasa nikmat-nikmat yang Allah berikan supaya mereka bersyukur. Kemudian yang berikutnya ayat 57. Kita lihat. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami menaungi kamu dengan awan. Nah, ini nikmatnya, mereka dinaungi oleh awan. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Jadi alman itu teman-teman sekalian adalah sejenis madu. Kalau salwa adalah sejenis burung puyuh. Ada yang mengartikan seperti itu. Inilah makanan yang Allah langsung turunkan kepada mereka. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Wa ma zalamuna, mereka tidak menzolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tetapi justru mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Jadi ketika manusia berbuat zolim, sesungguhnya mereka berbuat zolim untuk diri mereka sendiri. Kemudian kita lanjut teman-teman sekalian di ayat yang ke-58. Kita lihat artinya di sini. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, dan ingatlah ketika kami berfirman, ini perintah Allah lagi kepada Bani Israel, masuklah ke negeri ini. Ya. Mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Ya. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuka kalian. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah ke pintu gerbangnya sambil membungkuk. Jadi mereka diminta masuk sambil membungkuk. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Setelah mereka diminta masuk ke pintu gerbang sambil membungkuk, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami.
Jadi mereka diminta untuk beristighfar kepada Allah. Naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian kita lihat ayat 59, teman-teman sekalian. Kita lihat di sini. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Lalu kemudian orang-orang yang zalim mengganti perintah Allah itu dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk masuk dengan membungkuk dan perintah-perintah yang lain, akan tetapi mereka ganti perintah itu dengan perkataan yang lain. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, maka kami turunkan malapetaka kepada orang-orang yang zalim. Rijzam minas sama, yaitu malapetaka dari langit. Bima kanu yafsuqun, karena mereka selalu berbuat fasik. Jadi ini teman-teman sekalian, Bani Israel itu. Jadi dalam tafsir Muyassar, teman-teman sekalian, disebutkan ketika mereka ingin masuk ke pintu Baitul Maqdis, mereka mengganti perintah Allah. Mereka masuk dengan merangkak, dengan pantatnya yang duluan masuk ke pintu Baitul Maqdis, na'udzubillah. Dan mereka enggan memohon ampun dan mengatakan sebiji gandum untuk memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi na'udzubillah, itulah akal-akalan dari Bani Israel. Kemudian Allah turunkan azab dari langit untuk mereka, dan mereka membungkuk, merangkak, tapi pantatnya yang dikasih duluan masuk. Na'udzubillah. Jadi kita lihat bagaimana olok-olok dari Bani Israel menjadi pelajaran. Kemudian kita lihat ayat 60, teman-teman sekalian. Wa idzistasqa Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Faqul nadrib bi'asakal hajar, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Jadi Nabi Musa diminta memukul batu dengan tongkatnya. Fanfajarat minhu ithnata asyrata aina, maka memancarlah darinya 12 mata air. Jadi 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum, setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi setiap suku dari 12 suku dari Bani Israel, teman-teman sekalian, sebagaimana juga disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 160. Ini teman-teman sekalian, surah Al-A'raf ayat 160. Jadi yang senada dengan firman ini atau sama dengan cerita di ayat yang kita bacakan ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qatta'nahum ithnata asyrata asbatan umama, dan kami membagi menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Kemudian wa auhayna ila Musa, dan kami mewahyukan kepada Musa, idhistasqahu qaumuh anidrib bi'asakal hajar. Jadi yang ketika itu kaumnya meminta air kepadanya, maka Allah perintahkan pukullah batu itu dengan tongkatmu. Kemudian fa'ambajasat min husnata asyrata aina, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Jadi qad alima kullu unasim masyrabahum, setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi wa dzallalna 'alaihimul ghamam wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa,
Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat dengan mereka dinaungi dengan awan, diturunkan kepada mereka manna dan salwa. Kemudian berfirman kepada mereka, "Kulu min thayyibat ma razaqnakum." Makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan mereka tidak menzolimi kami, tetapi mereka lah yang selalu menzolimi diri mereka sendiri. Itulah Bani Israil. Ini sama di ayat yang kita bacakan tadi, di ayat 57 di surah Al-Baqarah, teman-teman sekalian. Jadi itu ya. Jadi di dalam ayat ini sekali lagi ya, qad alima kullu unasim masyrabahum. Setiap mereka mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi ketika mereka minta air kepada Nabi Musa, mereka melihat ya bagaimana Nabi Musa memukulkan tongkatnya di batu kemudian keluar 12 mata air. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk dilihat oleh kaumnya. Kemudian Allah perintahkan kulu washrabu min rizqillah. Jadi makanlah dan minumlah dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian ya. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Baik teman-teman sekalian, itulah bagaimana Allah memberikan nikmat keutamaan kepada Bani Israil, bangsa Yahudi ya, yang dulu kaum Nabi Musa, tapi luar biasa cara mereka mengolok-olok perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita jadikan pelajaran untuk bisa lebih taat, dan sampai sekarang kita akan melihat bagaimana bangsa Yahudi itu yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman sekalian, demikian program tadarus dan terjemah Al-Quran di kesempatan ini di surah Al-Baqarah ayat 54 sampai ayat 60. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah di balik cerita yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, untuk kita mengambil pelajaran untuk bisa lebih taat kepada Allah, tidak mengubah perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Bani Israil tadi yang diminta untuk membungkuk masuk, ya mereka lakukan, tapi pantatnya yang didahulukan masuk ke pintunya, naudzubillah min dzalik, dan enggan beristighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Demikian teman-teman sekalian, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.